Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam Caratan Pesiarah. Ketika kita mewartakan sukacita Allah, tidak hanya di dalam retorika, tetapi di dalam perbuatan nyata kita akan membawa perubahan kepada sesama kita, di mana kita mewartakan Allah yang adalah kasih. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari Caratan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, semoga rahmat Paskah yang telah kami terima menghasilkan buah berlimpah dalam hidup kami. Buatlah kami untuk senantiasa melangkah di dalam sabda-Mu dengan mengandalkan Engkau di setiap persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dalam Kisah Rasul kita mendengarkan, dan mungkin nanti yang membaca akan menemukan bagaimana Tuhan membuka hati Lydia, sehingga ia memperhatikan apa yang diwartakan oleh Paulus. Kehadiran Paulus di tengah-tengah kehidupan jemaat perdana saat itu, terutama di dalam persiaran hidup Lydia. Karena Paulus berbicara tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan memberikan teladan di dalam kesaksian nyata, di dalam persiaran hidupnya. Akhirnya Tuhan sendirilah yang mengubah hati umatnya melalui kita pelayannya. Jika Tuhan mau, semua orang bisa berubah dan menanggapi panggilannya dengan sukacita. Ada hal yang sangat menarik. Mungkin bagi kita seringkali mengeluh bahwa pelayanan kita gagal, pelayanan kita tidak berhasil. Kita menuntut ini dan itu, mengingatkan, tetapi kenapa tidak berhasil? Mungkin saja kita hanya mengingatkan di dalam kata-kata. Mungkin saja kita memberikan peraturan yang menjadi beban bagi sesama kita, tetapi kita tidak pernah melakukannya. Beranikah kita meneladan pribadi Rasul Paulus? Bagaimana ia mewartakan dan menghidupi apa yang dia wartakan. Sebagaimana di dalam ungkapan bahasa Jawa, jangan jadi orang seperti gajah yang dibelangkoni. Artinya bahwa bisa berkhotbah tetapi tidak bisa melakukannya. Kita sebagai orang beriman diajak bukan hanya beriman karena KTP, tetapi bagaimana kita memberikan teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beranikah kita berbicara mengenai kesaksian pentingnya memakai masker, tetapi juga kita memberikan contoh terlebih dahulu bahwa kita memakai masker, kita mengikuti prokes yang ada, barulah kita mewartakan. Dengan begitu pewartaan kita akan berdaya ubah. Tentu mewartakan kebenaran, mewartakan kasih Allah di dalam iman kita menjadi ancaman bagi mereka yang biasa berada di zona nyaman, bagi mereka yang senang memperalat agama hanya untuk melanggengkan kekuasaan, bagi mereka yang senang memanfaatkan agama untuk melegalkan kekerasan yang ia lakukan. Kita diingatkan kembali bahwa beriman yang benar tentu mewartakan cinta kasih, tentu mewartakan sesuatu yang menghidupkan dan bukan sesuatu yang mematikan. Kita diajak bahwa bersaksi tentang Kristus berarti kita harus berani dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang membenci kita karena kita berdiri tegak di dalam kebenaran. Tetapi percayalah, jangan takut untuk berbuat benar.
Ketika kita berbuat benar, orang-orang yang melawan kita, bukan kita yang dilawan, tetapi Tuhanlah yang mereka lawan. Sejauh kita hidup di dalam kebenaran dan selalu tinggal di dalam nilai-nilai kasih Allah, sebagaimana Allah mewartakannya melalui para nabi, para rasul, dan orang-orang pilihannya yang selalu mengingatkan kita untuk tinggal di dalam iman kita. Allah akan mengutus roh penghibur sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus. Jangan takut untuk berbuat kebenaran ketika kebenaranmu disalimi atau dihina atau dimusuhi. Bukan kamu, saya, atau kita yang berbuat kebenaran di dalam kebaikan, tetapi Tuhan sendirilah yang mereka lawan. Jangan takut menjadi saksi Tuhan dengan sukacita di dalam persiaran hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran. Berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Allah adalah kasih. Ketika kita tinggal di dalam kasih, berarti hidup kita di dalam beriman tentu bersaksi tentang kasih dalam kehidupan nyata. Bukan kasih yang membunuh atau membinasakan sesama, tetapi yang membunuh dosa dan membangkitkan manusia, yakni sesama kita, untuk semakin memuliakan Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Selamat mengawali pekan ini, tetap ikuti prokes, Tuhan memberkati. Amin.